sampai sana itu lurus, semua ke sini air, laut, dekat pantai ceritanya Takarusari. Nah disinilah dulu penjual apa namanya itu pisang epek. Ya. Jadi tempat tumpahnya warga Makassar ya sini. Ini masih kalau malam kan. Nah lalu kemudian ada ini apa namanya ini Anjungan Pantai Losari. Nah, itu mulai, lalu kemudian ini perusahaan masuk ke MPD namanya. Ini semua rawa-rawa ditimbun, nah, ada hotel, ada rumah sakit Selontan, itu ini sebenarnya dulu tambak sana. Nah, ini laut sekarang yang dijadikan timbun jadi perumahan. Nah, ini ada masjid 11 bulan kubah, ini belum dipakai, lama sekali. Ini arsiteknya Pak Ridwan Kamil, ya. Gubernur sekarang ya, Gubernur Jawa Barat. Nah cuman kalau sore nih tumpah orang situ. Jadi itu ribuan orang datang. Itu bagus. Cuman kan kalau jam segini panas. Kalau sore jam 5 itu ramai. Dari banyak kan Pak cerita tentang bahwa Bugis ini terutama para pelautnya yang sampai ke mancanegara Pak. Tapi sejauh-jauhnya mereka berlaut, filsafatnya itu tetap kembali. Nah kalau Bapak sendiri sebagai salah satu katanya pernah ngajar di Lampung juga, terus balik lagi itu gimana Pak, filsafatnya gimana? Pernah punya rencana mau merantau, tapi itulah yang terjadi. Jadi saya 99 selesai S1, terus ke Lampung, Jakarta terus ke Lampung. Lampung itu ada saudara. Jadi karena selesai kuliah pengen liburan aja ke tempat saudara, tiba-tiba saya disuruh tinggallah saya. Lalu kemudian lanjut S2 di Lampung. Nah alhamdulillah tercatat sejarah, saya alumni pertama S2 nya Lampung. Saya alumni yang pertama selesai tahun 2003. 2005 baru lanjut lagi S3 di UIN Jakarta. 2005 awal itu terima PNS sebagai dosen di UIN Lampung. Selesai S3, nah ini balik ke Makassarnya itu karena saya nikah di Makassar. Nikah itu saya nikah dengan saya dulu di pesantren di Makassar itu 92, saya di Makassar pondok 3 tahun tambah 4 tahun, maksudnya itu 3 tahun ketika kuliah ketika aliyah pesantren tambah 4 tahun kuliah. Jadi saya itu lebih prioritas ikut pengajian dibanding kegiatan-kegiatan kampus di luar dari perkuliahan. Nah selesai S3 Jakarta 2008 itu saya pulang ke Makassar, merit. Selesai S3, pulang merit, beberapa bulan kemudian saya diminta oleh mertua, yang kiai saya di pesantren dulu, Pak Kiai minta saya untuk kembali ke Makassar karena istri saya juga terima dosen di Universitas Negeri Makassar UNN. Sehingga saya setelah di Makassar aktif, saya dosen di UIN Alauddin 2010 ya, akhir. Kemudian saya ketika di Makassar itu ke Sorong kerjasama Fakultas Dakwah UIN Alauddin dengan selain Sorong, saya yang diutus ngajar di sana 1 semester. Nah, setelah kembali saya sekretaris jurusan jurnalistik, kemudian ketua jurusan jurnalistik, kemudian ketua jurusan manajemen haji dan umrah. Sekarang tugas sebagai dekan di fakultas apa itu Pak? Fakultas dakwah di Nah, tapi saya lebih aktif sebenarnya di luar sebagai kayak sebagai akademisi yang mengampu mata kuliah komunikasi politik, sehingga saya itu sehari-harinya sejak 2010-2011 awal ya itu aktif jadi pengamat politik lah, pengamat komunikasi politik ya, seperti sering dilibatkan sebagai tim sel KPU, tim sel Bawaslu.
sampai sekarang, cuman sedikit dikurangi karena prioritasnya kampus. Pak, terkait dengan ini perkembangan penyiaran Islam, Pak, komunikasi Islam, ibaratnya kan saat ini kita banyak hoax, kemudian banyak sekali berita-berita yang post truth seperti sering kita bahas di perkuliahan gitu. Harapan Bapak sebagai salah satu Pak, dosen yang concern terhadap penyiaran Islam, seperti apa Pak? Ya, jadi komunikasi Islam ini ilmu baru yang dikembangkan. Kemudian penyiaran Islam juga demikian, sudah lama dikembangkan sesungguhnya, tetapi kita belum mengambil peran lebih serius. Jadi mungkin kita terlalu akademis ya mengkajinya, padahal sekarang kita harus lebih ke terapan. Jadi terapan itu bagaimana kita mengcounter hoax, bagaimana kita melahirkan konten-konten positif, konten-konten kedamaian, konten-konten yang islami di tengah masifnya penggunaan media sosial khususnya. Jadi kita tidak bicara lagi media mainstream, kita meskipun sangat berbeda antara media mainstream dengan media sosial, tetapi bicara konten ya harus bermuatan dakwah Islam. Maka teman-teman dari penyiaran Islam itu punya tanggung jawab yang sangat berat untuk mengcounter ini. Jadi semua kita harus mengambil peran. Tidak ada lagi orang yang Anda akademisi, Anda wartawan, Anda jurnalis, Anda punya tanggung jawab. Sekarang semua orang punya peran, peluang untuk mengisi ruang publik ini dengan konten-konten yang positif dan islami, mengajarkan kebenaran. Karena ada yang hanya mengejar ketenaran, viral, mendapatkan followers yang banyak, lalu kemudian lebih orientasi kapital. Jadi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, sementara sebenarnya kontennya itu merusak. Karena ini kan tidak dilihat baik buruknya, tetapi dilihat berapa jumlahnya, lalu kemudian dikalikan, dirupiahkan lah atau didolarkan. Nah itu yang menggiring orang banyak membuat konten-konten yang tidak produktif, yang tidak sehat. Satu lagi Pak, kalau di dalam komunikasi kebetulan yang saya lakukan salah satunya kan komunikasi intrapersonal dan interpersonal Pak, terkait bagaimana kalimat yang baik itu bisa menghilangkan kecemasan, membuat orang semakin tenang, membuat orang bisa sembuh bahkan dengan dirinya sendiri. Di dalam Islam sendiri atau ada nggak sih Pak hadis Rasulullah atau perilaku-perilaku Rasulullah yang ternyata dengan kalimatnya itu malah menyembuhkan, menyejukkan gitu Pak? Iya, saya kira kan kita semua memiliki naluri berdoa. Iya. Kita punya naluri beragama. Karenanya kita harus lebih penguatan pada aspek rohani gitu. Jadi kita memang harus lebih melihat Allah agar jiwa kita tenang. Kita kan menjadi stres itu karena abai dari pihak Allah. Pekerjaan itu kita yang mau menyelesaikannya tanpa bertawakal. Kita juga tidak mengolah beban kita menjadi stres. Jadi sekarang ini yang harus memperbaiki itu adalah bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri, karena dari pikiran yang sehat juga melahirkan jasmani yang sehat. Kan banyak orang yang sebenarnya secara fisik sehat, tapi ketika depresi itu berdampak ke jasmani juga. Jadi memang yang terpenting sekarang adalah mengolah jiwa batin kita dengan lebih intens berkomunikasi secara personal dengan diri kita, dan kemudian komunikasi antar pribadi. Jadi kalau dalam diri yang sehat, cara berpikir kita positif, pasti yang kita ucapkan itu adalah nilai-nilai yang hikmah, nilai-nilai kebenaran, memberi manfaat kepada orang. Kenapa banyak sekali orang cara bicaranya, cara berpikirnya itu negatif, sehingga lebih sering keluar kata-kata yang negatif, memandang orang negatif, melihat sesuatu negatif.
Jadi sekarang memang yang harus diperbaiki itu adalah kita ini mau menjadi individu yang soleh dan soleh. Nah, itu harus penataan secara personal. Jadi kita itu terlalu sering melihat di luar, tapi tidak pernah melihat ke dalam. Nah, sekarang ini yang harus ditata justru dari internal, apa namanya, secara personal kita yang harus diperbaiki. Bagaimana melakukan penyadaran terhadap diri kita, berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, setelah kita menata itu, nanti setelah bicara ke orang itu kita menjadi lebih baik, merasanya dipikirkan dulu, baru diungkapkan apakah ini nyaman atau tidak. Kan pesan Nabi, bicaralah yang mana menurut telingamu itu nyaman. Kalau sudah seperti itu, barulah bicara. Tapi kalau ada sesuatu yang kira-kira ketika disampaikan di telingamu itu tidak nyaman, ya jangan lakukan. Nah, itu sebenarnya menuntun kita untuk menata cara berkomunikasi kita menjadi lebih baik di tengah masifnya konten-konten yang negatif, yang hoax, yang bully, saling membenci, provokatif. Padahal Islam mengajarkan kita rahmat lil alamin. Nah, di mana kita mengambil bagian untuk menjadi rahmat kepada yang lain. Mulai dari cara berpikir kita, cara kita berkomunikasi. Fal yaqul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Oke, Oke, makasih.